Coba bayangin, gimana ceritanya orang yang lagi sekarat, yang tubuhnya lagi digerogoti penyakit parah, yang paru-parunya bahkan cuma berfungsi sebelah, justru jadi sumber kekuatan, jadi detak jantung perjuangan bagi sebuah bangsa yang baru aja lahir. Nah, ini adalah kisah yang luar biasa, tentang kekuatan tekad yang bisa melampaui batas fisik manusia. Oke, jadi kali ini kita bakal ngupas tuntas kisah Jenderal Besar Sudirman. Seorang pemimpin yang kekuatannya itu bukan datang dari otot atau fisik yang prima, tapi dari semangat yang menyala-nyala untuk satu kata yang sakral, merdeka. Yuk, kita mundur dulu sebentar, ke masa sebelum beliau dikenal sebagai seorang jenderal besar. Jauh sebelum beliau memimpin pasukan di medan perang, Sudirman adalah seorang pendidik, seorang guru yang sangat dihormati dan mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat. Jadi, ceritanya dimulai dari kesederhanaan. Lahir tahun 1916, beliau tumbuh jadi siswa yang taat, mulai karirnya sebagai guru yang disegani tahun 1936, dan juga aktif banget di organisasi kepemudaan Muhammadiyah. Tapi, ya takdir punya rencana lain. Kedatangan Jepang mengubah total jalan hidupnya, yang akhirnya membawa beliau masuk ke dunia militer lewat peta di tahun 1944. Nah, ini dia nih poin pentingnya. Jiwa kepemimpinan dan rasa hormat yang luar biasa dari rakyat itu bukan dibentuk dari pangkat militernya. Bukan, tapi dari pengabdian tulusnya waktu masih jadi guru dan aktivis. Inilah fondasi yang nantinya bikin beliau jadi sosok pemersatu yang sangat krusial. Lalu, boom, proklamasi kemerdekaan. Semuanya berubah. Indonesia memanggil, dan sang guru pun bertransformasi. Beliau kini adalah panglima bagi sebuah revolusi yang baru saja dimulai. Nah, inilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebuah angkatan bersenjata yang lahir murni dari semangat revolusi. Senjatanya mungkin seadanya, tapi semangatnya wah, jangan ditanya. Dan tentara inilah yang butuh pemimpin yang bisa jadi cerminan jiwa mereka. Pemimpin seperti Sudirman. Tapi, tentara yang baru lahir ini langsung dihadapkan sama pilihan yang sulit banget. Di satu sisi ada Urip Somoharjo, veteran super pengalaman didikan Belanda. Di sisi lain ada Sudirman, yang muda, didikan Jepang, tapi kesetiaannya pada Republik nggak perlu diragukan lagi. Dan yang menarik, para komandan divisi justru memilih Sudirman. Ini bukan cuma milih pemimpin loh, ini tuh kayak pernyataan sikap. Di masa kritis kayak gini, mereka lebih percaya pada karakter dan loyalitas tanpa kompromi daripada sekedar pengalaman di bawah rezim lama. Dan pilihan itu terbukti 100% tepat. Kepercayaan besar itu beliau balas dengan sebuah sumpah yang, wow, bener-bener bikin merinding. Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah cerminan total dari jiwa raganya. Sebuah komitmen yang akan beliau buktikan. Bukan dengan ucapan, tapi dengan setiap tetes keringat dan darahnya. Disinilah inti dari kisah heroiknya benar-benar dimulai. Sudirman harus memimpin perang melawan Belanda yang mau kembali menjajah, sementara di dalam tubuhnya sendiri, ia memerangi musuh lain yang gak kalah mematikan. Kemenangan keren di Palagan Ambarawa langsung melambungkan namanya. Beliau membuktikan diri sebagai ahli strategi yang brilian. Tapi, di saat yang sama, di balik kemenangan itu, penyakit di tubuhnya mulai menggerogoti secara diam-diam dan semakin parah. Tuberkulosis atau TBC. Zaman segitu, penyakit ini serem banget. Kondisi beliau separah itu sampai dokter harus ambil tindakan drastis, paru-paru kanannya dikempeskan. Coba deh bayangin, memimpin perang gerilya di tengah hutan, cuma dengan satu paru-paru. Gila kan? Dan inilah momen puncaknya. Tanggal 19 Desember 1948. Beliau baru beberapa hari keluar dari rumah sakit, kondisi badan yang seharusnya istirahat total, Belanda malah melancarkan agresi militer kedua. Tanpa ragu sedikit pun, dari tempat tidurnya, Sudirman mengeluarkan perintah kilat ini. Sebuah perintah untuk melawan, untuk bergerilya, yang lahir dari tubuh yang sangat lemah, tapi semangat yang gak bisa dipatahkan. Apa yang terjadi setelah itu? Wah, ini udah jadi legenda. Selama 7 bulan penuh, beliau memimpin perang dari atas tanduk, meloloskan diri dari kejaran Belanda, mendirikan markas berpindah-pindah di tengah hutan, dan terus mengomandoi perlawanan. Puncaknya, serangan umum 1 Maret 1949, sebuah aksi brilian yang bikin dunia kaget dan memaksa Belanda untuk kembali berunding. Dan gambaran ini ngewakilin segalanya.
Pemandangan seorang jenderal panglima besar yang ditandu di tengah hutan itu menjadi simbol perlawanan Indonesia. Badannya mungkin udah ringkih dan rapuh, tapi semangatnya itu loh yang jadi pusat kekuatan, jadi magnet bagi seluruh perjuangan bangsa. Perjuangan yang luar biasa itu akhirnya membuahkan hasil. Kemerdekaan berhasil dipertahankan. Tapi, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal bagi sang jenderal. Ini benar-benar ironis dan tragis banget. Beliau berjuang habis-habisan untuk melihat Indonesia merdeka, dan beliau berhasil. Tapi beliau cuma sempat menikmati buah perjuangannya itu selama 1 bulan. Beliau memenangkan perang untuk negaranya, tapi kalah dalam perang melawan penyakitnya sendiri. Meskipun raganya udah nggak ada, tapi semangat Jenderal Sudirman tuh nggak pernah mati. Sama sekali. Beliau meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari sekedar kemenangan di medan perang. Coba lihat angka ini, 100 kilometer. Ini bukan cuma soal jarak ya. Sampai detik ini adalah rute keramat yang wajib ditempuh para taruna militer Indonesia sebelum mereka lulus. Ini bukan latihan fisik biasa, ini semacam ziarah. Mereka napak tilas di jejaknya, merasakan beratnya perjuangan, supaya semangat pengorbanan Sudirman itu tertanam selamanya di jiwa mereka. Warisannya tuh abadi, bener-bener jadi denyut nadi bangsa ini. Anda bisa lihat di setiap kota besar, pasti ada jalan utama yang menyandang namanya. Anda bisa rasakan di universitas-universitas yang mendidik generasi penerus. Namanya diabadikan sebagai pangkat kehormatan tertinggi. Sudirman itu udah bukan sekedar nama orang lagi, beliau udah jadi simbol keteguhan. Jadi setelah kita ikutin perjalanannya, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apa sih pelajaran paling berharga dari hidup Sudirman? Apakah tentang kekuatan tekad yang bisa menembus batas fisik? Atau bahwa kepemimpinan sejati itu lahir dari pengabdian, bukan dari kekuasaan? Mungkin pelajaran sesungguhnya adalah bahwa semangat satu orang yang menyala-nyala ternyata bisa menjadi api bagi sebuah bangsa.